Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in zawjayn. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, segenap pendengar, para pemirsa, sahabat NU 918 AM, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita. Allah kembali berikan kita kesempatan, Allah kembali buka pintu-pintu kebaikannya. Kita berharap mudah-mudahan pada hari ini Allah SWT mempertahankan kenikmatan supaya kita berada dalam kebaikannya. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan halaman tadabbur kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan teguran-teguran Allah kepada orang-orang yang terlibat pada peperangan Uhud, dan pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa rambu-rambu larangan kepada umat Islam. Kita bismillah akan menadabburi ayat 149 sampai 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladziina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ini kembali Allah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jika panggilan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini menandakan Allah Subhanahu wa taala meskipun marah itu adalah panggilan yang sayang. Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan lihat kata-kata yang dipakai itu yang paling banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ada ya ayyuhal mu'minun. Ada panggilan yang lainnya ya ayyuhan nas, ada juga ya ayyuha insan, banyak. Tetapi panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini menambahkan bahwa sebenarnya mereka beriman dan percaya kepada Allah. Kalau sudah percaya kepada Allah, dibilangi apa aja nurut. Nah, itu filosofinya. Nah, lalu di sini tegurannya adalah in tuti'u, jika kalian menuruti atau taat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yaruddukum ala aqabikum, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kesyirikan. Al-aqab di sini adalah bentuk plural dari masa lalu. Jadi aqib itu artinya adalah yang sudah lewat. Nah, yang sudah lewat apa? Setelah Islamnya seseorang, yaitu masa jahiliyahnya, maka mereka akan mengembalikan kalian pada masa jahiliyah kalian berupa kesyirikan dan sebagainya. Fatanqalibu khasirin, dan kalian akan sia-sia, akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini filosofinya adalah kenapa seseorang itu harus menuruti orang-orang yang kafir. Jadi menurutinya itu bukan berarti dalam artian ikut mereka kafir, ikut mereka memerangi Rasul. Jadi intuti alladzina kafaru, cukup bagi kita menuruti mereka dengan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Nanti Allah akan jelaskan apa kesalahan yang ditegur Allah. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maulakum. Jadi tempat bergantung, tempat meminta tolong. Dia adalah, kalau bahasa kita, majikan kita, tuan kita yang patut kita taati. Jadi yang patut ditaati itu cuma Allah. Wa huwa khairun nasirin, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menolong. Nah, ini yang menarik di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun nasirin, yaitu yang terbaik di antara orang-orang yang menolong. Nah, ini kelihatannya sederhana,
Tapi kata-kata ini luar biasa. Bahwa nanti dalam hidupmu yang menolong kamu banyak. Nah, coba kita bayangkan. Pada saat kita sakit, ada yang menjenguk kita, pasti nanti yang ngasih nasihat banyak. Yang sakit apanya? Yang sakit ini. Oh, banyakin aja air minumnya. Oh, panggil aja tukang urut. Oh, minum obat A. Oh, minum obat B. Itu banyak yang menyarankan. Jadi ternyata kita disayangi orang dan banyak yang ingin menolong kita. Tetapi pada hakikatnya dari sekian yang menolong itu, wallahu khairun nasir. Tetap Allah yang terbaik dan yang paling cerdas, karena memang sesungguhnya Allah mengetahui skenario hidup kita, dan bahkan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa huwa khairun nasirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menafikan bahwa manusia itu nanti juga hidup saling tolong menolong di antara mereka. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sakit, ketika dikatakan balillahu maulakum, ya nanti kalau saya sembuh aja. Jadi nggak usah pergi ke rumah sakit, tidak usah beli obat. Nah itu fatalis jadinya. Maka karena kata wahyu khairun nasirin, wahyu khairun nasirin itu akan menggerakkan seseorang untuk bukan meminta bantuan, menerima bantuan. Kalau meminta itu tergantung personal. Ada orang yang dia tidak mencukupkan Allah SWT, kemudian dia bersikap, itu pilihan. Tapi khairun nasirin menandakan bahwa nanti banyak orang dalam hidup kita yang ingin membantu kita. Tapi dari sekian bantuan dan pertolongan, yang terbaik tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu filosofi yang kita dapati dari kata-kata wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Nah, ini baru masuk pada permulaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan di hati orang-orang yang kafir itu ar-ru'b, ketakutan. Kenapa sebabnya? Bima asyraku, karena mereka syirik. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah menurunkan cerita, kata-kata atau apa saja yang berkaitan dengan itu. Tidak ada. Syirik itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya. Maka yang menarik di sini adalah Allah turunkan ar-ru'b. Dalam bahasa hadis itu di antara keistimewaan Rasulullah SAW itu beliau nusirtu birru'bi masirata syahri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolong Nabi Muhammad dengan diberikannya rasa takut di musuh-musuh Rasulullah SAW 1 bulan sebelum kejadian. Nah itu sebenarnya nikmat juga. Jadi kalau ada orang yang ingin berbuat konspirasi jahat kepada kita, kemudian orang tersebut itu takut, nah itu disebut sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut masirata syahrin, 1 bulan sebelum misalkan orang-orang ini mau memerangi Rasul, 1 bulan yang akan datang, bulan ini sudah takut. Dan itu kan juga yang terjadi di antara kita sekarang. Ketakutan itu diekspresikan daripada yang takut saya aja, ayo deh manusia kita bikin chaos. Itu yang terjadi. Jadi ketahuilah bahwa orang-orang yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ingin semua orang menjadi takut. Mereka tidak ingin takut sendirian. Filosofinya kayak filosofi iblis. Dia sudah divonis masuk neraka, tidak mau masuk neraka sendirian, akhirnya mencari teman. Maka orang-orang yang ketakutan itu kemudian ekspresikan dengan berbagai macam cara. Lihat apa yang dilakukan Fir'aun, ngebunuhin anak-anak kecil. Padahal kalau dipikir-pikir itu ramalannya kan nanti anak itu akan merampas kerajaan Fir'aun. Nah, kalau dipikir-pikir ya, berapa sih orang itu bisa sanggup memimpin sebuah negara? Katakanlah kalau 10 tahun aja kekecilan ya. Katakanlah kalau
20 mungkin ada yang lebih kurang dari 20. Katakanlah 17 tahun. Berarti Fir'aun itu sudah takut dari sejak 17 tahun sebelumnya. Nah, itu menandakan bahwa ketakutan itu adalah tidak muncul tiba-tiba. Allah yang menimbulkan rasa takut itu di hati mereka. Jadi kalau ada rasa takut yang berlebihan, yang sekarang disebut dengan Islamofobia, itu sesungguhnya adalah Allah yang memberikan rasa takut kepada mereka. Dihukum mereka di dunia dengan ketakutan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, sebaliknya kita umat Islam ketika menyaksikan musuh-musuh itu begitu dahsyat konspirasinya, kita tidak perlu takut. Apa kata Allah? Balillahu maulakum. Allah SWT itu adalah maula, Tuhan kita yang kita taati, dan wa huwa khairun nasir, yang terbaik di antara orang-orang yang berusaha menolong kita. Nah, dan orang itu nanti dihukum Allah setelah tadi di dunia diberikan rasa takut. Jadi orang kalau dia jahat, normalnya ya, habis membunuh orang, biasanya dia nggak bisa tidur. Itu rasa takut, bentuk hukuman Allah di dunia. Seorang habis melakukan kejahatan itu gelisah. Makanya dosa itu adalah yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi sebenarnya kalau hati kita sehat, gampang aja. Kita melakukan sesuatu, gelisah nggak hati kita. Ketika terjadi kegelisahan atau ar-ru'b, ketahuilah bahwa Allah SWT menegur kita dengan ar-ru'b itu. Nah, maka nanti kalau seandainya kita tidak taubat, Allah akan teruskan wa ma'wahumun nar, akan dikembalikan ke neraka mereka, wa bi'sa mathwal zalimin, dan itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang zalim nantinya. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah, dan Allah membenarkan, merealisasikan apa yang dijanjikan kepada kalian, ittahussuhum bi'idnih, ketika kalian berhasil menghabisi mereka dengan izin Allah. Ini tahussuhum, kalau saya terjemahkan letterlock, nanti takutnya dikira tafsir radikal. Tahussuhum itu bahasa sederhananya menghabisi. Kalau diterjemahkan dengan tafsir, ketika kalian membunuh mereka. Kita kalau bicara bunuh-bunuhan di hari-hari ini tidak nyaman, karena dikaitkan dengan tadi itu. Ada orang-orang yang takut, yang mereka sebenarnya tidak ingin takut sendirian. Takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan sumber rizkinya, takut kehilangan dan sebagainya. Akibatnya menimbulkan chaos supaya terjadi ketidakberaturan dan kekacauan. Nah, buktinya bahwa Allah itu janjinya benar, ternyata kalian sanggup mengalahkan mereka. Pada perang Uhud itu kan akhirnya terjadi ya, pertama nyaris menang, setelah itu nyaris kalah, setelah itu Allah selamatkan dari kekalahan tersebut dan berhasil memukul mundur mereka. Lalu apa yang menarik di sini? Allah kembali jelaskan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini teguran dahsyat. 3 langsung disebut. Ketika kalian fashiltum, kalah, kalau bahasa manajemennya gagal memanage nikmat Allah, wa tanaza'tum fil amri, dan berselisih, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat kepada sesuatu yang sudah Allah tunjukkan kalian itu menyukai itu, karena menyukai yang lainnya, menyukai yang pertamanya itu jadi berpaling. Apa maksudnya? Di sini yang pertama fashiltum dulu. Jadi di sini Allah langsung mengambil hasilnya. Karena dalam peperangan itu yang disebut fashila, itu adalah terbunuhnya banyak roh, terbunuhnya banyak manusia dalam peperangan. Dalam peperangan itu yang dikatakan menang atau kalah, sebenarnya kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang yang dikatakan menang atau kalah kalau sudah pusat pemerintahan diduduki, itu menang atau kalah. Ada kalanya menduduki pusat pemerintahan tanpa korban jiwa. Nah, tapi di sini memulai bahwa hatta idza fashiltum, ini yang menarik adalah fashiltum pada orang yang melakukan. Jadi kita kalah atau menang
itu di kitanya sebenarnya. Ada orang dia sampai mati tidak merasa kalah meskipun tubuhnya dicincang atau dibunuh. Nah itu dia tidak bisa disebut dengan kalah. Misalkan seorang pejuang di zaman dulu kita dengar, dia sampai mau dihukum mati tidak pernah merasa kalah. Nah itu tidak bisa disebut dengan fasyila. Justru yang kalah adalah orang-orang yang menghukum dia karena tidak berhasil membuat dia merasa kalah. Jadi ini fasyil itu ketika umat Islam ikut-ikutan takut. Ketika mereka merasa bahwa mereka kalah. Nah ini dimensi psikisnya berbeda. Hatta idza fasyiltum itu umat Islam kemudian lari tunggang langgang, formasinya hancur-hancuran. Itu kekalahan. Kalau seandainya mereka bisa manage dan tetap seperti semula, meskipun banyak korban jiwa, tapi tidak merasa kalah, Allah tidak akan mungkin menyebutkan ini. Lalu Allah SWT nanti akan sebut sebabnya. Ini kan akibat 3 teguran Allah. Yang pertama fasyila, gagal memanage nikmat Allah. Wa tanaza'tum fil amri, berselisih karena terutama yang ada di Jabal Rumah, di pegunungan tempat mereka memanah itu berselisih. Wahai kita turun, kita ikut membagi harta rampasan perang. Sebagian mereka mengatakan, oh jangan, kita diperintah untuk tetap stay di sini, untuk melindungi di sini. Tetapi ternyata suara mayoritasnya adalah 50 orang itu, sebagian besar mereka menginginkan turun. Jadi yang tersisa mungkin tidak sampai 10 orang di atas. Ya, 10 orang yang di atas itu nanti dihabisi oleh pasukan Khalid bin Walid. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 3 hal ini ditegur, langsung secara eksplisit disebut di sini ya. Minkum, di antara kalian, man yuridud dunya, ada orang-orang yang menginginkan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Jadi sebagian antara kalian ada yang menyukai dunia, sebagian lagi ada yang menyukai akhirat, dan kemudian Allah palingkan itu. Dan Allah nantinya juga akan memaafkan kalian. Nah ini kata maaf itu sebenarnya kunci di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berpengaruh dengan dosa yang kita lakukan kalau kita bertaubat. Jadi kesalahan yang dilakukan para anbiya yang maksum itu ada terjadi, tapi tidak berkaitan dengan dosa besar dan tidak berkaitan dengan syariatnya. Ya Nabi Adam punya salah, tapi salahnya tidak dianggap begitu Nabi Adam taubat. Kemudian Nabi Yunus punya kesalahan, tapi kesalahannya tidak dianggap begitu beliau taubat. Demikian juga para sahabat yang melakukan kesalahan dalam hidupnya yang disebut tadi akal masa jahiliyah, itu hilang begitu mereka terintegrasi dengan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Fadl itu bukan pemberian saja. Begini, kalau saya memberi seseorang atau kita memberi seseorang zakat misalnya, itu belum bisa disebut dengan fadl, karena itu adalah kewajiban minimalis. Kalau misalkan anak biasanya tiap hari uang sakunya, kita sebut aja, katakanlah anak kita uang sakunya masih kecil, kita kasih uang 5.000. 5.000 itu belum bisa dijadikan fadl karena kebiasaan kita memberi seperti itu. Fadl itu kalau kita lebihkan. Fadl itu kalau kita setelah membayar zakat juga menyediakan sedekah. Setelah itu ada yang disebut dengan qardhan hasanah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita berbuat salah, yang diberi itu bukan hanya rizki jaminannya, tapi kalau kita bertaubat, fadl akan Allah kembali berikan kepada kita. Nah, ini yang menarik. Makanya kenapa disebut istighfar itu merupakan salah satu kunci rizki. Kalau ingin seseorang dilapangkan rizkinya, maka perbanyaknya istighfar. Maka dalam surat Nuh itu ya, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan buka pintu-pintu langit dengan istighfar. Jadi sebenarnya istighfar itu adalah kunci rizki.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kita menginginkan ketika berada dalam kesulitan materi misalnya, maka banyak aja istighfar. Minta ampun aja, akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, kita akan merasakan. Dan itu betul bahwa seseorang ketika dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilafnya, baik yang disengaja atau tidak, dan itu kalau diperbanyak astagfirullahaladzim, maka sesungguhnya kita sedang memperbanyak, menduplikasi kunci-kunci pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ya, tetapi hubungan dengan ayat yang ini kita baca itu. Nah, nikmat yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita diselamatkan Allah dari terjerembab pada ayat yang pertama tadi kita baca. In tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Kita diselamatkan Allah. Nanti hari kita pernah tadabburi ya. Wow, beruntung sekali orang yang hidup di zaman Rasulullah, bisa berjumpa dengan beliau, bisa hidup berdampingan dengan beliau. Kalau itu kita bisa menjawab, oh sebentar dulu, ternyata tidak semua orang yang hidup dan berjumpa dengan beliau beriman. Maka kita yang patut kita syukuri bukan berada secara fisik di dekat beliau, tetapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Itu adalah nikmat yang harus kita jaga. Nah, yang terakhir adalah itus'iduna wa la taluna ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa azabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi dalam proses perang Uhud itu tidak perlu ada yang disalahkan. Jadi dalam proses kejadian yang Allah coba pada perang Uhud itu, nantinya Rasulullah SAW memberikan ganti. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu menjadi orang yang dirugikan karena menjadi target ya. Kemarin kita sudah membicarakan pada perang Uhud, Rasulullah SAW diisukan mati ya. Kalau seorang pemimpin perang kemudian dikabarkan Panglima mati, maka runtuhlah pasukan itu. Nah, Rasulullah SAW ini dengan kata-kata yad'ukum. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, memanggil kalian, berdoa untuk kalian, fa'athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Jadi keberadaan seorang pemimpin yang mengayomi di sini sangat diperlukan. Dan sebenarnya ayat ini, ayat 153 itu nanti berkaitan dengan ayat 154 dan seterusnya. Ya, yang ini dikembalikan pada perang Badar. Jadi surat Ali Imran ini itu kadang pada peperangan Uhud nanti Allah Subhanahu wa taala kembalikan pada kisah di perang Badar. Jadi ini ada perbandingan yang Allah inginkan kita mengajak pada saat seseorang kesulitan dan pada saat seseorang berada dalam masalah apa. Ada kalanya kita dikembalikan, misalnya begini. Hari ini dagangan kita sedang sepi misalnya. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengupas kenapa dagangan kita sepi. Tetapi nanti sesekali Allah akan bandingkan, coba kamu lihat ketika dagangan kamu ramai. Hari ini kita mendapat musibah. Allah SWT sesekali pasti akan bicarakan musibah yang menimpa kita dan sikap kita. Tapi sesekali Allah akan bandingkan ketika kita mendapatkan musibah, ujian dalam arti kebaikan atau kelaparan. Nah itu supaya apa? Supaya kita juga likailah tahzanu ala ma fatakum, supaya kita juga tidak bersedih, karena nanti kembali kepada sunnatul mudawalah, kita itu diputar nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keywordnya, kata kuncinya adalah likailah tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih.
karena kekalahan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih karena musibah ini. Allah Subhanahu wa taala menilai yang apa yang kita lakukan. Dan bahasa khabir itu bukan berarti tahu saja, tetapi Allah akan membalas. Ini sekilas melengkapi kajian kita dalam kesempatan kali ini. Nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab dan dialog. Kita hanya mengambil satu pokok bahasan saja. Ketika kita berada dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan dua hal. Kesulitan itu terjadi karena diri kita sendiri. Tadi ya, fasyiltum, kita merasa kalah. Yang kedua, tanazatum, berselisih, tidak akur dengan saudara kita. Yang ketiga, wa'asaitum, kita bermaksiat. Tiga hal itu yang secara internal menyebabkan kita kalah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melulu menegur kita, tidak melulu menggelontorkan kesalahan-kesalahan kita dengan kata-kata walaqad afa ankum, Allah memaafkan kita. Dan kalau kita memaafkan, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan ketika kita dalam musibah, ada banyak orang yang menolong kita, tapi tetap balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah adalah yang terbaik di antara orang-orang yang mencoba menolong kita. Demikian yang bisa kita tadabburi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan sehingga kita tidak merasa kalah, meskipun dalam kenyataannya kondisi kita saat ini Islam dijadikan bulan-bulanan, kekuatan Islamophobia makin kuat, dan umat Islam seolah-olah menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah di agama kita dan mengembalikan kejayaan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, ja'ala Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.